Om Swastiastu. Oke, pagi hari ini walaupun cuaca agak sedikit mendung, kita akan mau jalan-jalan ke Panas Belulang ya. Hari ini walaupun agak sedikit dingin, kita mau mandi air panas di Belulang. Mudah-mudahan cuacanya di sana bagus, tidak hujan, tidak gerimis seperti di Benyar Tua Kilang. Oke, kita akan mulai perjalanan di pagi hari ini. Mudah-mudahan aman di jalan, tidak ada halangan apa. Nanti kita perlihatkan bagaimana enaknya mandi di Belulang. Ya, Panas Belulang yang ada di Desa Mengeste ya. Oke, ayo berangkat. Jadi perjalanan kita mulai dari Benyar Tua Kilang Baleraan. Mungkin jaraknya sekitar 8 sampai 10 kilo. Kita memasuki wilayah ramai permukiman di Desa Wanasari. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat Gunung Batu Karu yang berjejer. Begitu indahnya. Jadi ada sekitar 3 atau 4 dari jajaran Gunung Batu Karu di kejauhan. Jadi sangat kelihatan sekali gunungnya dari Wanasari ini, karena mungkin tadi pagi terjadi hujan deras di sana, sehingga air yang ada di permukaan daun memantulkan cahaya yang terang atau terkena pantulan cahaya dari matahari pagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Desa Sesandan. Ini Desa Sesandan yang berlokasi di utaranya dari Desa Wanasari. Nah, ini Sandan Lebah. Udaranya lumayan dingin ini, tapi mudah-mudahan di tempat lokasi nanti di pemandian air panas sudah tidak turun hujan lagi. Sekarang kita masuk di Desa Buruan. Jadi setelah kita melewati Desa Wanasari, melewati Desa Sesandan, kita sekarang berada di Desa Buruan, Kecamatan Penebel. Jadi Desa Buruan ini terkenal dulunya dengan restoran atau warung makan babi guling. Nah, ini kita sudah dekat ini warung makan babi guling. Jadi di depan sekitar 50 meter ada tikungan. Ini tempat makan babi guling Andi Jaya Buruan. Nah, ini tempat makannya. Tapi masih pagi, belum buka. Mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 nanti sudah mulai buka. Nah, ini kita memasuki Desa Buruan, daerah permukiman. Ini daerah permukiman Desa Buruan. Jadi sangat jelas sekali latar belakang di utara dari Desa Buruan adalah deretan Gunung Batu Karu. Jadi kalau kita tinggal di sini pagi-pagi ya disuguhi panorama dari Gunung Batu Karu. Wah, keren kan? Ini salah satu ikon di Kabupaten Tabanan. Selain Tanah Lot yang terkenal dengan pantainya dan area tempat susinya, jadi di utara Kabupaten Tabanan ada batas yang ditunjukkan oleh deretan Gunung Batu Karu. Dan juga ada banyak sekali tempat suci seperti Pura Batu Karu, Pura
Pura Rambut Sedana, Pura Tambawara. Jadi semuanya wilayah tempat suci itu terletak di lereng atau di kaki Gunung Batu Karu. Nah, ini penunjuk jalan berteliur lurus dan ke kiri adalah Pura Batu Karu. Nah, jadi teman-teman, tampak di kejauhan Gunung Batu Karu menjulang sangat tinggi sekali. Oke, sekarang kita masuk di Desa Pogending, di utaranya dari Desa Buruan. Nah, ini kita akan memasuki wilayah ramai permukiman dari Kecamatan Penebel, yaitu Pasar Penebel. Jadi dulu di Kecamatan Penebel atau di Desa Penebel ini juga memiliki bioskop legend. Cuman karena mungkin dalam kurun waktu yang lama sudah tidak ada lagi penonton, akhirnya bioskop tersebut sekarang sudah menjadi area pembangunan tower. Nah, ini lokasinya. Nah, sekarang kita sudah memasuki di Desa Penebel. Jadi Desa Penebel ini kalau kita kunjungi, jadi diawali dengan kita akan melihat atau berada di Pasar Penebel. Jadi Pasar Penebel ini cukup ramai kalau di pagi hari. Nanti kita akan beli banten atau canang dulu di Pasar Penebel. Jadi sebelum kita mandi nanti kita akan mengaturkan canang dulu. Jadi ini lokasi kita beli canang. Mbak canang, Bu. Dada semas gede, Bu. Oke. Kuda siki. Oke. Oke. Dupa cenik dan nih kau kan. Jadi kita sudah beli canang. Ini harganya 15.000 komplit dengan snack sesajennya dan ada dupa juga. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke air panas Belulang. Jadi di pasar ini kita akan belok ke kiri. Jadi dari pertigaan jadi perempatan Pasar Penebel, mungkin jarak ke pemandian Belulang itu sekitar 1,5 kilometer. Nah, ini kita sudah memasuki daerah kampung atau wilayah kampung dari Desa Penebel. Nanti dari kejauhan kita akan melihat pemandangan Gunung Batu Karu lagi dari dekat. Mudah-mudahan tidak tertutup awan ya. Nah, ini biasanya dari tikungan ini kita akan melihat pemandangan Gunung Batu Karu. Ya, ini. Nah, kita sudah masuk di daerah yang sangat gampang sekali melihat Gunung Batu Karu. Jadi juga ada pemandangan sawah, kemudian ada pohon kelapa yang banyak. Nah, ini nanti kita setelah jembatan kita kan sudah berada di wilayah Desa Mengesto. Jadi Desa Mengesto adalah wilayah tempat kita akan lakukan mandi air panas. Nah, ini jembatan dari perbatasan Desa Mengesto dan Desa Penebel. Ini adalah pelang nama dari Desa Mengesto.
Nah, ini kita memasuki batas Desa Mengeste yang ditunjukkan oleh Hafid Surang atau pagar pembatas. Nah, sekarang kita sudah ada di area permukiman dari Desa Mengeste. Nah, jadi jalur yang kita tuju sekarang adalah di salah satu setra atau kuburan yang ada di Desa Mengeste. Nah, kita akan masuk ke pertigaan belok kanan. Jadi sudah ditunjukkan oleh papan nama Giavanas Belulang sekitar 2 km. Oke. Mungkin tidak ada sekitar 2 km ya. Mungkin 1 km lah kurang. Jadi di sepanjang nanti kita perjalanan menuju air panas Belulang, jadi pemandangan di kanan kiri juga tidak kalah serunya. Jadi pemandangan sawah, kemudian dengan background di utara kita adalah Gunung Batu Karu. Nah, jadi seperti ini pemandangannya. Kita akan dimanjakan dengan warna hijau di kanan, di kiri, di depan, semua warna hijau. Kebetulan mungkin tadi pagi ada hujan, jadi cukup sejuk. Sekarang kita ada di area permukiman di sekitar wilayah dari pemandian air panas Belulang. Kita mengikuti jalan masuk tadi terus tanpa belok. Nah, kemudian kita sekarang sudah sampai di area gate atau jalan masuk dari Giavanas Belulang, sekitar 100 meter belok kiri. Nah, di kejauhan kita bisa melihat pemandangan background Gunung Batu Karu. Jadi ini baru saja dilakukan perbaikan jalan di beton. Jadi sekarang akses menuju ke air panas Belulang sudah cukup bagus, dan juga area parkirnya cukup luas. Hanya saja tempat pemandiannya mungkin perlu diperluas karena kadang kita harus ngantri untuk dapat mandi di air panas Belulang. Hanya ada satu kolam kecil dan satu kolam besar, kemudian ada 6 pancuran. Nah, kita sudah memasuki di area air panas Belulang, jadi parkirnya sudah cukup luas ya. Nah, ini kebetulan masih sepi. Jadi di area pemandian air panas Belulang ini juga terdapat salah satu pura kayangan janggat, yaitu Luhur Batu Panas. Nah, jadi kita sudah sampai di air panas Belulang. Ini area parkirnya cukup luas, dan juga ada beberapa jajaran warung yang sudah buka sejak tadi pagi. Ini adalah area pura kayangan Luhur Batu Panas. Oke, kita sudah sampai di area pemandian air panas di Belulang. Jadi kita akan cek dulu apakah sudah dibersihkan kolamnya dan pancurannya. Jadi biasanya penjaganya setiap pagi akan melakukan pembersihan dulu sebelum pengunjung datang untuk mandi air panas di sini. Jadi kita cek dulu ya. Oke, jadi ini adalah area tempat suci juga. Kalau seandainya ada dari pengunjung yang ingin melakukan persembahyangan di Beji, atau mungkin ada yang berinisiatif untuk melakukan pengobatan dengan media air panas, nah jadi sebelumnya akan diupacarai di tempat suci ini. Nah, ini adalah sumber mata airnya air panas. Jadi kita lihat ada kolam kecil. Nah, itu airnya keluar dari lubang kolam yang ada di bawah.
Nah, inilah sumber mata air dari air panas di Blulang. Kemudian akan disalurkan ke sini lewat saluran drainasenya. Nah, kemudian akan dibawa ke area saluran ini. Nah, jadi bisa kita lihat. Oh ya, ini juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika seandainya nanti ada teman-teman yang ingin berobat dengan sarana upacara dan media air panas. Jadi bisa dihubungi. Mangku bejinya di 085738-155. Oke, kita akan cek apakah tempat air panasnya sudah dibersihkan. Jadi di sini juga disediakan tempat untuk beristirahat atau cooling kabinet yang disewakan Rp3.000 per box. Nah, ini adalah kolam besarnya. Kemudian ada pancuran dan ada kolam kecil. Kita turun yuk. Kita lihat seperti apa penampakan dari kolam pemandian air panas di Desa Blulang. Nah, ini kolam kecilnya. Kemudian ada 3 pancuran di sisi timur. Jadi lumut dan warna oranye atau coklat ini mungkin endapan sulfur atau belerang yang sudah sekian ratus tahun. Nah, ini kita lihat ada petugas yang setiap paginya akan membersihkan pancuran agar air yang keluar dari pipa tidak tersumbat. Kemudian di sisi barat juga kita lihat ada 3 pancuran. Nah, jadi biasanya orang yang mandi di pemandian air panas ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingin melakukan terapi terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit kulit, kemudian mungkin yang ada punya keluhan rematik. Nah, jadi mereka sering mandi di sini. Nah, itu yang informasi yang biasanya kami dengar. Jadi ayo kita mandi dulu. Oke. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.